Shalom, salam dalam damai sejahtera Kristus Yesus. Jumpa kembali dengan saya Anton Siswanto. Hari ini kita akan belajar sebuah tema yang berjudul perlengkapan senjata rohani. Saya akan membacakan bagi setiap kita nas firman Tuhan di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Senang dan berbahagia bagi setiap kita bukan saja membaca, tapi menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam pandemi COVID ini kita melihat, saya membaca sebuah berita bahwa sampai hari Minggu tanggal 17 Mei 2020, tercatat bahwa kematian di Inggris Raya tercatat 34.000 jiwa dari 240.000 kasus positif COVID-19. Adapun Jerman berselisih jauh, tercatat 8.000 kematian dari 176.000 kasus positif corona. Kesuksesan Jerman di dalam menekan laju daripada orang yang terkena kasus positif maupun orang yang meninggal karena virus corona adalah karena mereka sigap di dalam antisipasi. Jerman mendeteksi kasus COVID pada yang pertama kali di pertengahan atau bulan Februari 2020. Tetapi tes massal di Jerman sudah berlangsung pada pertengahan Januari 2020, saat pemerintah China mengumumkan kasus kematian perdana karena virus corona. Awal Mei 2020, Jerman melakukan tes coronavirus atau COVID-19 dari 900.000 tes sampai 4,5 juta tes dalam seminggu. Luar biasa, bukan? Dalam kehidupan rohani pun kita mengalami hal yang sama, bahwa kita perlu menjadi orang-orang percaya yang berantisipasi dan orang-orang yang sigap. Bukankah kita menghadapi iblis yang jahat? Alkitab mengatakan di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis bekerja dengan giat, dengan rajin. Iblis mencari orang yang dapat dia mangsa, dia telan, dia kalahkan, dia godai, untuk orang-orang yang percaya boleh undur dari iman kepada Tuhan. Berapa banyak kita mendengar bahwa ada orang yang mengatakan seperti ini ketika mereka sudah jatuh dalam dosa. Mereka berkata, kalau tahu, saya dari dulu ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau tahu hidup itu sulit melawan dosa, saya dari dulu pergi ke gereja dengan setia, membaca Alkitab setiap hari, dan berdoa dengan ketulusan hati kepada Tuhan. Tetapi banyak orang di dunia ini, mereka tidak sadar dan tidak mau berjaga-jaga, tidak mau membangun kerohaniannya di hadapan Tuhan, sehingga waktu keluarga sudah retak, dosa sudah kita lakukan,
hidup sudah hancur secara moral, kita baru sadar dan kita baru ingat bahwa berapa banyak hamba Tuhan yang berkhotbah kepada diri orang tersebut, tetapi orang tersebut tidak mau mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Alkitab mengajak kepada kita pada saat ini di dalam Efesus pasal ke-6 ayat 10 sampai ke-20. Rasul Paulus mengatakan bahwa mari kita memakai perlengkapan senjata rohani. Yang pertama, berikat pinggangkan kebenaran. Yang kedua, berbaju sirahkan keadilan. Yang ketiga, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Yang keempat, pergunakan perisai iman. Yang kelima, pakailah ketopong keselamatan. Yang keenam, pedang roh, yaitu firman Allah. Dan semua perlengkapan ini disempurnakan dengan doa kepada Tuhan yang tidak putus-putusnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita belajar mengenai satu hal yang penting. Mari kita sekeluarga beribadah kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Di saat-saat seperti ini, ketika akhir zaman semakin mendekat, mari kita bergiat secara rohani, membaca firman setiap hari, berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan tidak putus-putus seperti ajaran Rasul Paulus. Mari kita menjadi orang yang mempunyai ketetapan hati untuk membangun kerohanian dengan baik, sehingga nanti pada saatnya ketika ada iblis yang menggoda, kita bisa menang dari pencobaan. Waktu ada kesusahan yang kita hadapi, kita tetap mempunyai iman kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Kita melawan dosa setiap hari, kita menjadi murid Kristus yang setia kepada Tuhan, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Jadikan firman Tuhan itu sebagai pelita bagi langkah kehidupan kita. Jadikan doa sebagai nafas kehidupan orang percaya. Jadikan pelayanan sebagai suatu hal yang kita jalankan dengan sebagai sebuah hal yang rutin. Dan jangan lupa juga kita lakukan pengabaran Injil sebagai sebuah gaya hidup. Dengan melakukan semuanya itu, kita sedang memakai perlengkapan senjata rohani. Pada saat iblis melemparkan panahnya, kita akan menang dan kita akan bisa menangkisnya dengan perisai yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya melalui renungan yang singkat pada saat ini boleh menolong kita mengetahui betapa pentingnya untuk hidup membangun kerohanian yang mempunyai fondasi yang kokoh di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Kiranya renungan yang singkat ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dan jangan lupa untuk share video ini kepada teman-teman dan saudara-saudara kita, sehingga video ini pun menjadi berkat bagi banyak orang. Dan juga berikanlah like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.